7 ayat 1 dan ayat 2 nunga jupang muse ari pestai. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucap terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita ibadah, tapi ibadahnya berbeda ya dari yang sebelumnya, karena hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa ya sangat spesial? Karena kita merayakan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus seperti yang sudah kita lakukan pada tanggal 12 dan tanggal 13 Desember yang lalu. Nah, sekarang kita akan memulai ibadahnya ya. Kita bernyanyi bersama dari buku Ende nomor 61 ayat 1 dan 2, Halalas Niroha Godang. Siwa
Sekarang kita akan menyaksikan video liturgi yang sudah kita ucapkan pada tanggal 12 dan 13 kemarin ya, yaitu liturgi lingkungan 1 dan lingkungan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan Bumi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Kemuliaan bagi Allah setempat maha tinggi. Amin. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorai. Hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Amin. Ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Amin. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Amin. Sebab seorang bayi telah dilahirkan untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Namanya disebutkan Orang, Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagi Allah di tempat maha tinggi, semesta di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Zakaria 9 ayat 9.
Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah hadir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Teman-teman, ada penampilan dari teman kita loh. Namanya Iren Silitonga. Yuk kita saksikan. Adik-adik, tadi kan kita sudah menyaksikan liturgi dari lingkungan 1 dan 2. Sekarang kita saksikan yuk bersama-sama dari lingkungan 3 dan 4. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Lukas 2 ayat 4. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah dan lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putri telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah ada di atas bawahnya dan namanya disebutkan orang pemerintah ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Lipat tangannya. Dan damai sejahtera di bumi
dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Beban yang mudah. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Sekarang kembali kita melihat video dari teman kita lingkungan 5 dan 6. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ya adil dan jaya, dia lemah lembut dan keledai beban yang mudah. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut Allah, orang penasehat, Allah bersama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja dan pada mulanya Allah ciptakan dan bumi. Amin. Ada Allahnya, Allah ada memimi. Amin. Amin. Kemuliaan Allah di tempat tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan hidup sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu. Ia adil, jaya, ia lemah lembut. Ia mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Amin. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu telah datang, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan ia mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesaya 9 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Tetapi seorang anak telah lahir untuk kita, Seorang putra telah diberi untuk kita. lambang pemerintahan ada di atas bawah. Dan namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Yesaya 9 ayat 5. Seorang putra telah diberikan untuk kita, Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. orang menyebutnya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kita Raja damai. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku Ende nomor 54 ayat 1 dan 2, Sonangni Bornginai.
adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan liturgi dari adik-adik semua. Untuk menyempurnakan sukacita kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari Natal hari ini. Kami sungguh bersukacita dan kami bahagia dalam menyambut Engkau di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang mengajari kami untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan untuk kita saat ini di hari Natal yang bahagia ini tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-14. Ini baca untuk kita ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini hari yang sukacita buat kita, karena seorang bayi telah lahir di dalam hati kita. Nah, tapi kita diingatkan dengan cerita kelahiran Tuhan Yesus. Masih ada yang ingat? Pasti dong adik-adik. Nah, tadi dalam firman-Nya itu ketika Maria dan Yusuf mereka berjuang untuk mencari tempat kelahiran Tuhan Yesus. Tapi ada loh orang yang mau membantu mereka. Siapakah mereka? Iya, tepat sekali. Dialah gembala-gembala. Siapa itu gembala itu? Nah, adik-adik, kalau ada domba-domba, pasti harus ada gembalanya, penjaganya, supaya domba-dombanya itu bisa terjaga, mendapatkan makanan dan hidupnya teratur. Nah, suatu hari ketika Maria mau melahirkan, mereka mencari tempat. Keadaannya sudah malam, hari sudah gelap. Nah, dan mereka berjalan mencari tempat. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang gembala yang menjaga domba-dombanya. Lalu mereka tanya, "Hai gembala, bolehkah kami menginap di tempatmu? Karena Maria ingin melahirkan." Apa kata gembalanya? "Gak ada tempat untuk kalian, cari di sana." Lalu Maria dan Yusuf berjalan lagi mencari tempat yang baru. Nah, ketika mereka berjalan, bertemu lagi dengan seorang gembala. "Hai gembala, kami mau minta tolong. Istri saya Maria mau melahirkan. Ada tempatkah untuk kami?"
Apa kata gembalanya? Oh tidak. Kalian cari tempat yang lain saja, tempat kami sudah penuh. Dengan hati yang sedih, Maria dan Yusuf mereka berjalan, meneruskan perjalanannya untuk mencari tempat untuk melahirkan. Di perjalanan dia bertemu dengan gembala yang ketiga. Lalu Yusuf dia katakan, "Gembala, bolehkah kami minta tolong? Istri saya mau melahirkan. Kami tidak ada tempat. Hari sudah gelap." Apa kata gembala? "Oh, tidak ada. Tapi kalau kalian mau, di belakang tempat saya ada kandang domba. Mau tidak?" Oh, dengan hati yang bahagia, Yusuf pun menerima. "Tidak apa-apa. Kami di sana saja. Yang penting istri saya bisa melahirkan." Nah, mereka berjalan sampailah ke kandang domba, dan di sanalah Maria melahirkan seorang bayi yang mungil bernama Immanuel, yaitu Yesus sendiri. Nah, adik-adik, Yesus itu lahir di kandang domba. Siapa yang menolong? Dialah seorang gembala. Seorang gembala yang memberikan mereka tempat sekalipun di kandang domba, di sanalah tempat untuk lahirnya Yesus sendiri. Adik-adik, gembala itu berbuat baik untuk memberikan tempat, dan gembala itulah yang memberitakan kepada seluruh orang bahwasanya Yesus telah lahir. Yesus telah lahir di kandang domba, dan untuk saat ini Yesus lahir ada di hati kita. Benar. Nah, kalau Yesus lahir di hati kita, marilah kita bersama-sama untuk bersukacita, dan marilah kita sama-sama untuk mensyukurinya. Nah, selain dari sukacita, apa yang harus kita sampaikan, harus yang kita lakukan untuk memberitakan kelahiran Tuhan? Pergilah dan beritakanlah untuk semua orang bahwa Yesus itu telah lahir di hati kita, di seluruh dunia, dan untuk membawa kabar sukacita. Adik-adik, masih ingat liturginya? Kita sudah seminggu ya. Natal kita telah berlalu 1 minggu yang lalu. Adik-adik bahagia tidak? Pasti dong, pasti bahagia dengan liturginya, dengan kedatangan Santa Claus-nya, dengan hadiahnya. Nah, adik-adik, dengan kehadiran guru sekolah minggunya, marilah kita bersukacita. Bersukacita karena Yesus itu telah lahir di hati kita. Kalau Yesus lahir di hati kita, marilah kita sama-sama untuk memberitakan kelahiran Tuhan Yesus kepada semua orang. Kalau ada papanya yang nggak mau berdoa atau gereja, kasih tahu ya. Papa, Yesus sudah lahir loh di hati kita. Marilah kita puji Dia. Kalau ada mamanya yang nggak mau ibadah, bergereja, kasih tahu ya, bahwa Tuhan itu lahir untuk membawa kabar sukacita, supaya setiap orang bertobat dari kesalahannya. Oke? Anak sekolah minggu harus bisa menjadi pembawa berita kepada orang lain, supaya orang lain itu ikut juga bersukacita akan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sambutlah Dia Yesus di hatimu. Marilah kita tersenyum, marilah kita bahagia, sebab Yesus lahir untuk kamu, untuk Ina, dan untuk kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, firman-Mu yang kami terima untuk saat ini. Kami bersukacita karena Engkau telah lahir di hati kami dan membawa sukacita bagi kami. Tuhan, ajarlah kami untuk memberitakan kelahiran-Mu ini kepada orang lain, kepada keluarga kami, dan kepada teman-teman kami, dan kepada semua saudara kami, supaya semua orang dapat berbahagia menyambut kelahiran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah,
Adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 597A sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita semuanya. Amin. Demikianlah adik-adik ibadah Natal kita hari ini. Dadah, ketemu di minggu depan. Selamat